Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Wida. Pada kesempatan kali ini, Bu Wida akan menjelaskan tentang unsur intrinsik cerita. Unsur intrinsik. Yang pertama adalah tema. Tema adalah gagasan dasar cerita. Contohnya, tema perjuangan, tema persahabatan, tema keluarga, dan lain-lain. Tema ini adalah gagasan dasar ceritanya. Tentang apa ceritanya? Tema ceritanya adalah tema apa? Tema tentang apa? Tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam cerita, orang-orangnya, tokohnya. Kadang ada cerita yang tidak manusia ya, kadang ada hewan juga ya. Jadi tokoh itu adalah pelakunya. Watak. Watak adalah sifat tokoh dalam cerita. Ada watak baik atau protagonis. Contohnya suka menolong, sabar, perhatian, dan lain-lain. Watak buruk atau antagonis. Artinya suka membentak. Contohnya suka membentak, berbohong, menghina, tidak sabar, kemudian tidak teliti, dan lain-lain. Latar atau setting. Latar atau setting yang pertama adalah latar tempat, contohnya hutan, tepi sungai, sekolah, kantin, rumah, dan lain-lain. Latar waktu, contohnya pagi, siang, sore, malam, setelah sarapan, setelah mandi, sebelum berangkat, dan lain-lain. Latar suasana, contohnya sedih, gembira, langit mendung, suasana cerah, dan lain-lain. 5. Amanat. Amanat adalah pesan moral yang disampaikan kepada kita, pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita tersebut. Jadi setelah kita baca cerita, kita tahu nih ceritanya tentang apa. Terus pesan dari cerita itu untuk kita, untuk kehidupan kita sehari-hari itu apa? Itu namanya amanat. Konflik. Konflik adalah permasalahan yang terjadi dalam cerita atau yang menjadi dasar cerita. Jadi nanti ada cerita kayak misalnya bawang merah, bawang putih. Bawang merah, bawang putih. Konfliknya adalah apa? Bawang putihnya ditindas sama bawang merah dan ibunya. Itu termasuk konflik. Itu namanya konflik atau permasalahan. Masalah yang muncul menjadi penyebab masalah konflik ya. Keteladanan tokoh. Keteladanan tokoh artinya watak atau sifat tokoh yang baik yang dapat kita tiru atau kita contoh atau kita teladani. Jadi teladan tokoh itu kan cerita itu ada tokoh baik, ada tokoh jahat, tokoh buruk. Nah, tokoh yang mana, sifat tokoh yang mana yang dapat kita contoh, yang dapat kita tiru. Itu namanya keteladanan tokoh. Nilai cerita. Nilai cerita adalah hal yang ada pada cerita. Contohnya, nilainya tentang apa? Oh, tentang kemandirian, oh tentang kasih sayang, tentang keberanian, tentang kejujuran, tentang perjuangan, atau nilai tentang keikhlasan. Nah, itu ya, itu namanya nilai cerita. Sekarang kata tanya. Adik Simba. Loh, apa itu Bu? Adik Simba. Kan kita mau belajar tentang kata tanya. Kok adik Simba? Nah, adik Simba ini adalah kata tanya. Apa itu adik Simba? A. Apa? Di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Berapa? Dan bagaimana? Nah, jadi adik Simba ini adalah kata tanya. A itu apa? Di itu di mana? K itu kapan? Si itu siapa? M itu mengapa? B itu bagaimana dan berapa? Nah, apa? Fungsinya untuk menanyakan sesuatu. Jadi menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Apa yang kamu bawa? Apa yang terjadi? Apa yang kamu lakukan? Nah, itu menanyakan benda, keadaan, dan perbuatan. Di
Ke dari mana? Di mana? Ke mana? Dari mana? Nah, itu fungsinya untuk menanyakan tempat atau lokasi. Di mana kamu tinggal? Kemana kamu mau berlibur? Dari mana kamu jam segini baru datang? Nah, itu contoh untuk menanyakan tempat atau lokasi. Kapan? Fungsinya untuk menanyakan waktu berlangsungnya suatu kejadian. Kapan? Kapan kamu lahir? Kapan kamu bangun tidur? Kapan kamu mau liburan? Itu waktunya. Bisa jam, bisa hari, tanggal, atau bisa jadi seperti misalnya kapan kamu sarapan? Setelah mandi. Itu juga termasuk kapan, waktu, menunjukkan kejadian. Siapa? Fungsinya untuk menanyakan pelaku suatu kejadian, tokohnya siapa. Siapa yang mencuri ikan di atas meja? Kucing. Nah, kucing yang mencuri. Jadi tidak harus orang. Jadi tokoh itu bisa orang, bisa hewan. Pokoknya pelaku ya. Mengapa? Fungsinya untuk menanyakan perihal alasan atau penyebab suatu peristiwa. Mengapa kamu menangis? Nah, ini nanti jawabannya, aku menangis karena tidak punya uang, misalnya. Atau aku menangis karena nilaiku jelek. Aku menangis karena aku dimarahi mama. Itu alasannya. Kenapa? Pasti jawabannya karena alasan. Bagaimana? Nah, bagaimana ini fungsinya untuk menanyakan hal yang berkaitan dengan proses atau cara. Misalnya, proses. Bagaimana perasaanmu setelah kamu belajar di rumah? Enak, Bu. Nggak harus mandi pagi-pagi. Ada yang jawab, nggak enak karena tidak bisa bersama dengan teman-teman. Nggak enak karena tidak paham materinya karena hanya secara online. Nah, itu bagaimana prosesnya, perasaannya. Kemudian cara, bagaimana untuk menanyakan cara. Bagaimana cara mengiris lombok ini? Nah, pegang lomboknya, kemudian gerakkan pisaunya di badan lombok. Nah, itu cara. Bagaimana itu bisa untuk menanyakan proses tadi atau cara. Bisa juga bagaimana cara bagaimana kamu bisa sampai ke sini? Saya naik mobil, berarti itu proses dia dari tempat dia yang pertama menuju ke sini itu prosesnya naik mobil, seperti itu ya. Kemudian berapa ini untuk menanyakan jumlah, banyaknya atau satuan. Jadi berapa jumlah bukumu, berapa soal-soal yang sudah kamu kerjakan, seperti itu ya. Nah, kemudian kita belajar tentang kata baku. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jadi biasanya kita itu salah dalam menulis kata dalam bahasa Indonesia, salah dalam pengucapan. Kita di sini belajar sedikit contoh yang biasanya keluar di soal-soal di kelas 6. Contoh kata baku. Nah, yang sebelah kiri, tabel sebelah kiri itu yang baku ya, yang benar. Kata baku itu yang benar. Yang sebelah kanan ini tidak baku, ini yang salah. Jadi ini juga yang benar. Kata baku ini yang salah. Kita pelajari satu-satu ya. Analisis. Jadi yang betul itu analisis. Kalau analisa itu salah. Anda, Bu, kok sama? Nah, yang betul itu tulisannya huruf kapital. Nah, Anda dari mana? Jadi A-nya kapital. Siapa nama Anda? Nah, A-nya kapital. Antre. Nah, yang betul pakai E ya, bukan I ya. Antre membeli es puter. Nah, itu yang betul tulisannya antre, pakai E, bukan antre. Apotek, bukan apotik, yang betul E, apotek. Nah, tapi bacanya apotik. Kita harus beli obat di apotik. Tulisannya apotek, tapi bacanya
apotik ya nih. Terus nanti kalau orang-orang anak-anak yang nanti kuliah ambil jurusan obat apotik, dia nanti jadi apoteker. Jadi karena tulisannya yang betul tek apotek ya. Kemudian atlet. Nah, ini yang betul atlet. Tulisannya atlet. Ini atlet salah, tapi bacanya atlet. Bus. Ini bis ya, bacanya bis. Naik apa? Naik bis. Tulisannya yang betul bus. Kalau bis salah. Konkret ini artinya nyata. Konkret bacanya konkret, tapi tulisannya yang betul konkret. Kalau nulis konkret salah. Kualitas. Bagaimana kualitas air minummu? Yang betul kualitas. Kalau pakai W salah. Kemudian nasihat. Ini nasihat orang tuamu, nasihat gurumu. Itu yang betul tulisannya nasihat. Kalau nasihat salah. Ya, nasihat. Sudah diberi nasihat tapi masih membandel. Nah, itu yang betul tulisannya nasihat. Kemudian objek, yang betul J, objek, bukan Y. Paham. Nah, ini saya sudah memahami. Kamu sudah paham? Paham, tapi tulisannya biasanya faham. Yang betul itu adalah paham. Nah, ini praktik sama praktek. Itu yang betul praktik, pakai I. Praktik membatik. Nah, yang betul praktik. Kalau praktek salah. Kemudian risiko. Kita harus berani mengambil risiko. Nah, tulisannya betul risiko. Kalau resiko salah. Kemudian saksama dan seksama. Ini membaca dengan seksama. Membaca dengan sungguh-sungguh. Itu yang tulisannya yang betul saksama, bukan seksama. Yang ini ya, yang betul ya. Kemudian silakan. Oh, ini sebentar. Ini salah ya. Ini kita edit sama-sama di sini. Oke. Bentar. Nah, ini tadi kita sampai pada ini ya, saksama ya. Kalau sungguh-sungguh itu tulisannya saksama, bukan seksama. Nah, kemudian contoh berikutnya adalah silakan. Nah, silakan masuk, itu tulisan yang betul silakan, bukan silahkan. Silakan masuk, itu yang betul silakan, bukan silahkan. Kemudian sistem peredaran darah. Nah, yang betul tulisannya sistem. Kalau tulisannya sistem salah. Teknik komputer, yang betul yang betul teknik, bukan teknik. Yang betul teknik. Kemudian ubah, bukan rubah. Yang betul adalah ubah. Nah, anak-anak, inilah contoh sedikit, banyak sekali sebenarnya contoh kata baku. Tetapi Bunda hanya memberikan contoh sedikit saja yang biasanya keluar di soal-soal latihan. Kata bakunya yang sebelah kiri, kata yang tidak bakunya di sebelah kanan. Kamu boleh mencatatnya di buku tulis tema bahasa Indonesia kalian, atau di buku tulis tema, atau di buku tulis bahasa Indonesia kalian, ya, supaya lebih mudah menghafal dan tidak keliru ketika mengucapkan ataupun menuliskan. Nah, demikianlah anak-anak, itulah tadi materi tentang unsur intrinsik cerita ditambah dengan kata tanya dan kata baku. Semoga video ini bisa mewakili Bu Ida menjelaskan di depan kelas. Semoga kalian menjadi lebih jelas. Nah, semoga pandemi segera berakhir. Kita bisa berjumpa di kelas, bisa belajar lebih menyenangkan di kelas. Tetap semangat, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.